Selamat datang di Universitas Musamus, universitas kebanggaan di wilayah timur Indonesia yang menjunjung tinggi indahnya persatuan dalam keberagaman. Unmus, be excellent. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Farid Sariman, Sarjana Teknik Mesin, Magister Teknik. Saya adalah dosen tetap pada Universitas Musamus, Fakultas Teknik di Prodi Teknik Mesin. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang mata kuliah yang saya ampu di Prodi Teknik Mesin, yaitu Gambar Teknik. Mata kuliah Gambar Teknik ini merupakan mata kuliah wajib yang terdiri dari 2 SKS yang berada di semester 1. Tujuan utama mata kuliah ini adalah mempelajari standar dan konvensi dan aturan-aturan dalam membuat gambar teknik, memahami jenis-jenis garis, proyeksi, skala, dan dimensi gambar teknik. Kemampuan membaca dan memahami gambar teknik, kemudian ada membaca dan menginterpretasikan informasi yang terkandung dalam gambar teknik. Kemudian memahami simbol, keterangan, dan spesifikasi yang digunakan dalam gambar teknik. Kemampuan membuat gambar teknik itu meliputi dapat membuat gambar pandangan atau proyeksi, itu ada potongan dan detail sesuai standar. Kemudian menguasai penggunaan alat-alat dan perangkat lunak untuk membuat gambar teknik. Kemudian memahami prinsip-prinsip penyusunan tata letak gambar teknik yang baik. Pemahaman aplikasi gambar teknik. Salah satu kewajiban saya sebagai dosen, saya telah menerapkan Tridharma perguruan tinggi terutama di bidang pengajaran, di mana bidang ini yang tadi saya paparkan untuk gambar teknik itu capaian dari mata kuliah gambar teknik pada program studi teknik mesin. Yang pertama ialah memahami konsep aturan-aturan dasar dalam menggambar teknik seperti proyeksi, pandangan, dan potongan, serta dimensi. Kemudian yang kedua, mampu membaca dan memahami gambar teknik termasuk simbol, ukuran, toleransi, dan spesifikasi teknik. Keterampilan dalam menggunakan peralatan gambar teknik, kemudian baik manual, misalnya pensil, jangka, penggaris, maupun digital seperti software CAD. Kemudian 4, mampu membuat gambar teknik sesuai dengan standar yang berlaku seperti standar ISO atau standar nasional. Kemudian yang kelima, memahami cara mengkomunikasikan ide dan konsep desain melalui gambar teknik. Kemudian memiliki kemampuan visualisasi yang spesial, yaitu kemampuan untuk membayangkan dan memahami objek 3 dimensi dari representasi 2 dimensi. Kemudian yang terakhir, mampu menginterpretasikan pengetahuan gambar teknik dengan disiplin ilmu yang teknik mesin seperti perancangan, manufaktur, dan analisis. CPMK dari mata kuliah gambar teknik ini adalah pertama pemahaman dasar gambar teknik. Itu pemahaman dasar gambar teknik ada di dalamnya itu mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep-konsep dasar dalam gambar teknik seperti proyeksi, pandangan, potongan, dimensi, dan toleransi. Kemudian mahasiswa mampu membaca, memahami simbol-simbol, skala, dan spesifikasi teknis dalam gambar teknik. Kemudian
Kedua ada keterampilan menggambar, itu di dalamnya adalah mahasiswa terampil menggunakan peralatan gambar teknik, baik manual seperti pensil, jangka, penggaris maupun digital seperti software CAD. Dan juga mahasiswa mampu membuat gambar teknik sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku seperti standar ISO dan standar nasional. Kemudian ada visualisasi dan komunikasi, di dalamnya itu adalah mahasiswa mampu melakukan visualisasi spesial, yaitu kemampuan untuk membayangkan dan memahami objek 3 dimensi dari representasi 2 dimensi. Kemudian juga mahasiswa mampu mengkomunikasikan ide dan konsep desain melalui gambar teknik yang jelas dan efektif. CPMK berikut adalah integrasi dengan disiplin ilmu lain. Di situ di dalamnya adalah mahasiswa mampu menginterpretasikan pengetahuan gambar teknik dengan disiplin ilmu yang lain dalam teknik mesin seperti perancangan, manufaktur, dan analisis. Kemudian mahasiswa mampu menerapkan kemampuan gambar teknik untuk mendukung kegiatan teknik lainnya seperti pembuatan prototipe, perancangan produksi, dan dokumentasi proyek. Nah, ada aspek bahan kajian dari mata kuliah gambar teknik, itu di dalamnya adalah pengenalan gambar teknik, yang penjelasannya adalah definisi, tujuan, dan fungsi gambar teknik itu, kemudian peralatan dan kelengkapan gambar teknik manual dan digital, kemudian ada juga standar dan aturan dalam gambar teknik. Di situ ada ISO, ASME, dan lain-lain. Kemudian aspek bahan kajian berikut adalah proyeksi dan pandangan. Di dalamnya itu ada proyeksi ortogonal seperti proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika. Dan pandangan utama di dalamnya adalah depan, samping, dan atas. Kemudian ada pandangan tambahan seperti potongan, irisan, dan detail. Kemudian aspek kajian, bahan kajian dari mata kuliah gambar teknik, itu ada dimensi dan toleransi. Di dalamnya adalah sistem dimensi, linier, dan angular. Kemudian ada toleransi dimensi, posisi, dan bentuk. Kemudian ada simbol-simbol toleransi. Ada juga representasi grafis, di dalamnya itu garis, huruf, dan angka dalam gambar teknik. Itu juga ada skala dan perbandingan dalam gambar teknik. Kemudian ada pembuatan sketsa dan gambar teknik manual, dan juga mempelajari bahan komponen mesin. Aspek bahan kajian berikut adalah gambar komponen mesin. Di dalamnya adalah gambar potongan, gambar susunan, gambar detail. Kemudian aspek berikut pembuatan gambar teknik menggunakan CAD. Di situ ada pengenalan perangkat lunak CAD, kemudian pembuatan gambar 2 dimensi, 3 dimensi, kemudian ada manajemen file, anotasi, dan dokumentasi dalam CAD. Kemudian yang terakhir aplikasi gambar teknik dalam teknik mesin, itu integrasi gambar teknik dengan perancangan manufaktur dan analisis, kemudian penerapan gambar teknik dalam proses produksi dan konstruksi. Aspek interaksi dari mata kuliah gambar teknik pada program studi teknik mesin itu pertama dalam konteks mata kuliah gambar teknik ada pada program teknik mesin ada interaksi dosen dan mahasiswa seperti tatap muka untuk menyampaikan materi dan konsep-konsep dasar gambar teknik. Kemudian ada sesi tutorial untuk praktikum untuk melatih keterampilan menggambar teknik. Kemudian diskusi tanya jawab untuk membahas permasalahan dan isu-isu terkait gambar teknik. Aspek interaksi berikut adalah interaksi antara mahasiswa seperti kerja kelompok atau tim dalam mengerjakan tugas-tugas gambar teknik. Kemudian
presentase dan umpan balik antar mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan komunikasi visual. Kemudian ada diskusi dan sharing pengalaman terkait penggunaan perangkat CAD. Kemudian aspek interaksi berikut adalah interaksi dosen dan industri. Itu ada kunjungan lapangan studi kasus di industri untuk mempelajari penerapan gambar teknik di media nyata, kolaborasi dengan baik dengan pihak industri, memberikan proyek-proyek atau studi kasus yang relevan. Kemudian ada masukan dari praktisi industri untuk memperbarui kurikulum dan mempelajari pembelajaran. Aspek interaksi terakhir adalah interaksi mahasiswa dan industri. Magang atau praktik kerja lapangan di industri untuk menerapkan kemampuan gambar teknik, kemudian proyek-proyek kerjasama antara mahasiswa dengan pihak industri, kemudian presentase dan umpan balik dari pihak terkait, kinerja dan kompetensi mahasiswa. Kemudian terakhir ada aspek asesmen dari mata kuliah gambar teknik. Itu ada tugas dan latihan seperti tugas menggambar sketsa secara manual, tugas menggambar dengan perangkat lunak CAD, kemudian tugas menginterpretasi dalam membaca gambar teknik. Kemudian aspek asesmen kedua itu ada ujian tertulis, di mana ujian mid semester dan akhir semester atau UAS. Kemudian ada soal-soal objektif, kemudian ada soal-soal uraian untuk menguji pemahaman konseptual dari mahasiswa. Kemudian aspek asesmen berikut adalah proyek atau portofolio, pembuatan gambar teknik untuk komponen atau rakitan mesin. Kemudian pengembangan model 3 dimensi menggunakan perangkat lunak seperti CAD. Kemudian itu ada juga presentasi dan dokumentasi proyek teknik mesin. Kemudian aspek yang berikut, aspek asesmen, yaitu praktikum dan demonstrasi. Di situ ada penilaian keterampilan penggunaan peralatan gambar teknik, kemudian penilaian kemampuan menginterpretasi dan membaca gambar teknik, kemudian ada penilaian kemampuan membuat sketsa dan gambar teknik. Aspek asesmen terakhir adalah partisipasi dan keaktifan. Itu ada kehadiran, keterlibatan dalam sesi kuliah dan praktikum, kemudian kontribusi dalam diskusi kelas dan presentase. Kemudian ada konsultasi dan komunikasi dengan dosen. Berikut ini video pengajaran saya, silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali perkuliahan gambar teknik ini, baiknya kita berkembang. Kita mulai materi hari ini. Beliau menurut kepercayaan dan keyakinan. Kemarin saya sudah menjelaskan tentang kontrak kuliah. Kemudian hari ini penjelasan terkait gambar teknik. Mengenai gambar teknik ini, gambar teknik punya pengertian sendiri. Gambar teknik secara harfiah berasal dari kata gambar adalah suatu alat. Kemudian gambar juga adalah komunikasi visual. Dan pengertian teknik sendiri adalah metode atau cara kerja bersistem atau cara sistematis dalam mengerjakan sesuatu. Jadi apabila digabungkan gambar teknik adalah metode komunikasi secara visual dalam menyampaikan informasi hasil rancangan suatu produk. Secara pertama itu adalah komunikatif. Komunikatif adalah mudah dimengerti, kemudian normatif,
presisi tepat teknisnya, kemudian terukur, memiliki skala, yang terakhir adalah efektif, membiayai tepat guna. Nah, kemudian fungsi gambar teknik adalah pertama adalah menyampaikan informasi. Jadi gambar teknik itu secara tidak langsung kita dapat menyampaikan informasi apa yang kita inginkan atau apa yang kita rancang ke pihak yang mau melaksanakannya. Kemudian menyampaikan informasi saat ini antara perancang dan pembuat tidak lagi merupakan sesuatu yang sama, tetapi menjadi pihak yang berbeda, sehingga antara keduanya perlu alat informasi. Di sini berperan teknik, peran gambar teknik sebagai penyampaian informasi. Kemudian fungsi kedua dari gambar teknik adalah bahan dokumentasi. Dokumen yang sangat penting bagi dunia industri untuk digunakan sebagai informasi bagi pengembangan yang akan datang. Kemudian fungsi yang ketiga, gambar teknik adalah menuangkan gagasan untuk pengembangan. Nah, di sini ada macam-macam standarisasi. Ya, negara cenderung untuk membuat standar sendiri. Jepang itu namanya JIS, Japanese Industrial Standard. Kemudian ada di Belanda sana NNI, Netherlands, Norman Seed Institute. Kemudian ada di Jerman, Klaus Industri Norman. Kemudian di Amerika adalah ANSI, American National Standard Institute. Kemudian di Indonesia sendiri adalah SNI, Standar Nasional Indonesia. Nah, dalam menggambar kita perlu alat bantu menggambar. Pertama adalah CAD atau komputer aided design, suatu program komputer digunakan untuk membantu dalam pembuatan desain teknik. Kemudian mesin gambar, sebuah alat dilengkapi dengan mekanisme bergerak sengaja dan terdiri dari beberapa penghubung yang dapat menggantikan alat-alat gambar konvensional. Nah, berikut pada slide ini adalah contoh mesin gambar. Bisa kita lihat besar-besar yang dilengkapi dengan penghubung. Kemudian alat gambar berikut adalah pensil mekanik. Pensil mekanik dengan ketebalan 0,3 mili, 0,5 mili, 0,7 mili, dan 2,2 mili atau 2 mili. Kemudian alat gambar berikut adalah mistar segitiga siku-siku. Kemudian ada penghapus, ada busur derajat, ada jangka, ada huruf dan angka. Kemudian ada mal tutup. Kemudian ada rapido atau pena gambar dengan ketebalan 0,1 mili sampai 2 mili. Nah, kemudian ada media gambar. Di situ ada ukuran kertas, ukuran standar kertas. Kalau A0 itu sumbu X-nya itu dengan tinggi 841 mili. Kemudian Y-nya adalah 1189 mili. Itu adalah size A0. Kemudian yang A1 itu ukurannya X-nya 694 mm, kemudian Y-nya 841. Kemudian A2 dengan luas 240 mili kali 59 mili.
kemudian A3 97 mili dikali 420 mili. Ya, yang kita gunakan untuk di mata kuliah gambar teknik ini adalah ukuran A3 dengan ukuran X-nya 297 mili dan Y-nya adalah 420 mm. Oke, tadi penjelasan tentang pendahuluan untuk gambar teknik dari rekan mahasiswa. Mungkin ada pertanyaan. Silakan Martinus. Alat buku gambar apa yang kita gunakan? Ya, di sini untuk mata kuliah gambar teknik ini kita gunakan adalah size A3 atau nomor A3 dengan ukuran 290 mili dan 420 mili. Ya, itu ukuran gambar buku gambar itu. Kemudian ada lagi pertanyaan? Silakan bisa. Alat dasar apa saja yang harus dipersiapkan untuk menggambar? Untuk tahap awal dalam menggambar dalam mata kuliah ini, untuk persiapan adalah pensil mekanik dengan ukuran 0,3 mili. Kemudian ada mistar segitiga siku, penghapus dan busur derajat serta angka dan nol huruf dan angka. Itu saja yang kita perlu siapkan untuk kuliah gambar teknik. Nah, dalam mata kuliah gambar teknik ini ada yang namanya gambar proyeksi. Gambar proyeksi didefinisikan sebagai gambar bayangan atau imajiner atau konstruksi suatu benda yang mana dapat kita ketahui tentang kejelasan suatu objek secara matematis. Kemudian gambar proyeksi merupakan dasar menggambar teknik untuk menyatakan bentuk dan ukuran suatu objek atau benda. Fungsi dari gambar proyeksi adalah untuk mendapatkan ukuran garis yang sebenarnya, kemudian untuk membuat bentuk yang sebenarnya, dan untuk membuat gambar kerja. Secara umum diperlukan 3 pandangan dalam gambar proyeksi. Pertama adalah tampak atas, kemudian tampak depan, ada juga tampak samping, kiri dan kanan. Dibedakan menjadi 2 kelompok. Pertama itu proyeksi sentral dan proyeksi ortogonal. Proyeksi sentral adalah teknik perspektif yang itu benda diproyeksikan dengan menggunakan garis-garis yang berpusat pada suatu titik. Kemudian ada proyeksi ortogonal. Dalam gambar proyeksi suatu benda menggunakan garis-garis sejajar dan tegak lurus. Urutan pengamatan pengamat bidang proyeksi dan objek. Nah, itu adalah penjelasan sedikit tentang proyeksi Amerika. Pada slide di situ ada mata, kemudian A adalah objek, A1 adalah proyeksi A, kemudian V adalah bidang yang diproyeksi. Kemudian format dari proyeksi Amerika pada gambar. Di situ ada tampak muka, tampak kanan kiri, kemudian tampak atas dan bawah, kemudian tampak belakang. Nah, format seperti ini adalah standar dari proyeksi pendidikan.
contoh gambar proyeksi Amerika, bisa kita lihat ya. Di situ ada monitor. Kalau dilihat dari samping kiri seperti pada slide, kemudian ada tampak samping kanan, kemudian tampak bawah, tampak atas, dan tampak belakang. Secara umum seperti ini gambaran dari proyeksi Amerika. Kemudian ada proyeksi Eropa. Benda yang akan digambar seolah-olah berada dalam satu kubus. Mempergunakan 3 bidang proyeksi saling berpotongan, tegak lurus satu sama lain, di mana benda berada antara 3 bidang tersebut. Kemudian proyeksi Eropa, urutan pengamatan, mengamat objek dan bidang proyeksi. Bisa dilihat di slide. Ada mata, kemudian ada A adalah objek, kemudian A1 adalah proyeksi A, kemudian B adalah bidang proyeksi. Nah, ini adalah contoh dari proyeksi Eropa. Tampak muka, kanan dan kiri, tampak bawah dan atas, kemudian tampak belakang. Saya lihat ya. Ini contoh dari proyeksi gambar proyeksi Eropa seperti ini. Ini proyeksi Amerika, kemudian dari proyeksi Eropa. Itu sama ya. Oh, perbedaannya pada kalau proyeksi Amerika tadi dia tampak samping kanan itu monitornya menghadap ke kanan, sedangkan samping kiri monitor yang dicontoh dari proyeksi Amerika itu menghadap ke kiri. Bidang proyeksi ortogonal, perpotongan di antara 3 bidang proyeksi akan membentuk sebuah ruangan yang disebut dengan pendekatan. Bidang-bidang proyeksi disebut adalah pertama bidang datar disebut dengan proyeksi 1, atau benda dilihat dari arah atas. Kemudian 2 bidang tegak disebut bidang proyeksi 2 atau dilihat dari arah depan. Kemudian 3 bidang samping disebut bidang proyeksi 3 atau benda dilihat dari arah samping. Nah, ini adalah contoh dari bidang proyeksi ortogonal. Ini adalah bidang proyeksi ortogonal. Kemudian ini salah satu contoh dari proyeksi ortogonal. Masih ada pertanyaan dari materi mengenai gambar proyeksi dan pengenalan gambar teknik? Cukup ya? Ya, jadi tugas berikut adalah kita sudah mulai bisa menggambar. Di nomor 3 kita akan masuk pada tugas gambar. Saya harap kalian semua membawa gambar semua. Kesiapan kalian harus sudah siap untuk menggambar ya. Untuk pertemuan 3. Ya, saya akhiri pertemuan atau kuliah dari gambar teknik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Itulah tadi video pembelajaran saya. Semoga video ini atau pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Mesin jaya, jaya, jaya.